Bab 1246. Naga banjir merah meraung, dan nyala api hijau pucat keluar dari mulutnya, yang tampaknya merupakan nyala api aslinya. Naga itu memiliki serangan balik, dan Jiaolong juga memiliki beberapa keterampilan. Murid merahnya menatap Chen Ye, dan secara bertahap merasakan perasaan krisis datang. Bocah kecil di depannya ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat rendah, tetapi itu tidak sederhana, dan dia tidak dapat diperlakukan sebagai pemborosan Xingjianmen. Tepuk. Klik. Tanda tinju yang terdiri dari teks Buddha emas yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan api sejati Jiaolong hijau pucat dan menghancurkan setengah dari kepala naga merah. Naga banjir merah menatap tinju terbang dengan panik dan berteriak, "Senior, selamatkan hidupmu. Aku bersedia mengikuti para senior." Scarlet Flood Dragon menceritakan dengan cemas, mata naganya yang besar menatap bekas tinju yang terbang. Pada saat ini, itu benar-benar merasakan kekuatan Chen Ye. Tanda tinju ini sudah memiliki kekuatan tempur dari lapisan ketiga para dewa, bagaimana mungkin itu sepadan? Selanjutnya, Chen Ye adalah lapisan ke-8 dari ranah Daoyuan. Jika Anda bisa mengikuti, itu adalah kesempatan. Suara mendesing. Panggilan. Jejak tinju di udara menghilang. Chen Ye memandang Scarlet Flood Dragon dengan penuh arti, dan berkata sambil tersenyum, "Karena kamu bersedia untuk menyerah, maka aku akan menyegelmu." Aku bersedia menyerah. Naga banjir merah menundukkan kepalanya, berbaring di tanah dengan patuh, dengan sisik dan anggota badan berwarna merah darah, seperti ular berkaki 4, itu hanya bisa dikatakan sebagai versi yang tidak lengkap dari makhluk nyata. Naga, dengan darah yang lemah, tetapi kekuatan tempurnya tidak buruk, langit tingkat 8 dari alam kaisar sebanding dengan lapisan kedua dari alam para dewa. Juga sangat jarang untuk berkultivasi selama 2000 tahun. Wah! Segel pedang Qian Kun terbang keluar dan dicap di benak naga merah. Itu telah sepenuhnya disegel, selama Anda berani melahirkan hati pemberontak sekecil apapun, Anda akan langsung meledak dan mati. Pemilik. Tuan, apakah Anda dari pesawat Gaowu? Sangat kuat. Naga banjir merah perlahan-lahan memanjat keluar dari gunung dengan tubuh bagian bawahnya, datang ke tangga 10.000 iblis, dan bertanya, "Tuan, kekuatan tempur Anda adalah seorang pejuang yang telah memasuki surga berlapis 4 alam dewa, dan aku tidak bisa membantumu, tapi kamu hanya bisa. Langit 8 lapis dari alam sumber bisa bertarung di lusinan alam. Dari pesawat bela diri tinggi mana kamu berasal? Xiao ingin mengikutimu kembali. Latar belakang Master terlalu dalam. Saya telah berada di Gunung Gorevian ini selama lebih dari 1000 tahun, dan saya belum pernah melihat seorang jenius muda seperti itu. Menentang langit telah melintasi lusinan alam kecil untuk melukai musuh, dan itu telah melintasi perbedaan antara makhluk abadi dan manusia. Saya khawatir bahkan ketika guru Gunung Gorevian berada di level ini, dia tidak sekuat tuannya." Melihat naga banjir merah dengan sikap seperti itu, orang tua di sebelahnya yang setengah ke alam para dewa tampak ngeri. Dia berkultivasi di sini selama beberapa dekade dengan bantuan Ki dan darah, dan juga ingin mendapatkan kartu roh, tetapi dia tidak berharap melihat pemandangan ini. Tidak hanya berbisik alam orang ini tidak tinggi, dia adalah generasi jenius, dan wilayahnya mungkin tidak mewakili kekuatan tempurnya. Lebih dari selusin alam kecil. Ini bukan zamannya Immortal Ascension Realm atau True Essence Realm. Pada saat itu, tidak ada apa-apa untuk melintasi lebih dari selusin alam kecil. Tapi ini adalah alam Daoyuan, alam kaisar yang mulia dan memasuki alam dewa, satu lapisan alam dan satu lapisan surga. Biasanya butuh ratusan tahun untuk naik ke tingkat pertama, tetapi pemuda di depannya memiliki kemampuan untuk melintasi lusinan alam kecil, sekolah macam apa yang dia ajar. Ini bukan pesawat bela diri yang tinggi. Saya dari Kunlun Su terdekat. Chen Ye bertanya perlahan, "Apakah ada banyak binatang buas seperti Anda di Gunung Gorevian ini?" Kembali ke tuannya, pemuda itu telah berlatih di Gunung Gorevian selama lebih dari 1000 tahun. Ada binatang buas di sekitar, dan situasinya mirip dengan pemuda itu. Scarlet Jiaolong menjawab hanya 1700 tahun. Telah berlalu. Seseorang telah melangkah ke urutan 61, dan mungkin ada monster formasi yang lebih kuat yang menjaganya. Itu berhenti sejenak, dan kemudian berkata hanya saja bahkan setelah menaiki 110.000 tangga ajaib, Anda mungkin tidak dapat melihat Raja Gunung Gorevian. Penguasa Gunung Gorevian menghadapi musuh yang kuat di masa lalu, jadi dia mengatur banyak formasi di puncak gunung. Jika tuannya ingin bertemu dengan guru Gunung Gorevian dan mendapatkan kartu roh, saya khawatir itu akan membutuhkan banyak usaha. Selama bertahun-tahun, ada orang-orang yang datang untuk mendaki tangga 10.000 iblis. Namun, semakin tinggi 10.000 tangga ajaib, semakin banyak binatang buas yang menjaganya. Mereka yang melewati level tidak hanya harus menahan tekanan Ki dan darah di setiap tahap, tetapi juga menahan serangan binatang buas di sekitarnya. Tentu saja,
Ada juga beberapa orang yang tinggal di tingkat menengah, mencari tempat yang cocok untuk menyerap ki dan darah untuk berkultivasi. Hanya saja mereka tidak berani melanjutkan pendakian. Naik berarti kematian. 900 tahun yang lalu. Tianjiao yang melangkah ke urutan ke-60 menghadapi keberadaan yang setengah memasuki alam para dewa. Di bawah tekanan ki dan darah dan serangan naga bertanduk, dia harus mundur. Dia masih belum pulih dari luka-lukanya. Ketika pemuda telah memasuki masa muda, dia mungkin tidak bisa mendapatkan kartu roh dari orang itu lagi dalam kehidupan ini. Kartu masuk spiritual Gunung Gorevian adalah satu-satunya yang dapat digunakan selama hampir 1000 tahun. Tapi itu juga kartu roh yang paling langka. Ada banyak Tianjiao yang mati di tangga 10.000 iblis. Setiap kali Chen Ye melangkah 1 atau 2 langkah, dia melihat lusinan kerangka Tianjiao dengan darah di seluruh gunung. Saat Chen Ye berjalan, dia merenungkan Tuan Gunung Gorevian ini, tidakkah ada masalah dengan pemikirannya? Menghancurkan kesombongan besar, dan merobohkan tubuh orang lain. Mungkinkah itu benar-benar karena cedera sebelumnya yang membuat pikirannya tidak jelas, jadi itu sebabnya seperti ini? Dia naik ke langkah ke-57, dan kemudian melihat naga merah di sampingnya. Dia tidak tahan lagi, dan berkata, kamu berkultivasi di sini, menyerap ki dan darah untuk berkultivasi, dan saya akan terus naik. Maaf, Tuan. Seluruh tubuh naga banjir merah meledak dengan sisik naga, dan darah emas mengalir menuruni tangga. Itu menatap punggung Chen Ye saat dia terus naik, dan secara bertahap terasa sedikit. Masih terlalu lemah. Tidak bisa mengikuti master untuk terus naik. Tidak, saya harus bekerja keras untuk menerobos, setidaknya menunggu sampai master turun untuk melihat saya dan membawa saya ke pesawat bela diri yang tinggi untuk berkultivasi. Itu benar, penampilan master adalah kesempatan besar saya. Peluang sulit didapat. Harus merebut kesempatan. Segera, naga banjir merah juga mulai berkultivasi, dan sisiknya dihancurkan dan tumbuh lagi dan lagi, untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisik dan kekuatan ki dan darah. Sekarang, meningkatkan kekuatan dan mengikuti Chen Ye telah menjadi tujuan utamanya. Chen Ye datang ke tingkat 60, dan bertemu 7 atau 8 pria tua dan orang muda di sepanjang jalan. Sebagian besar basis kultivasi berada di antara surga tingkat 9 dari alam kaisar dan setengah langkah ke alam dewa. Mereka memiliki kemampuan lintas batas, tetapi mereka tidak berani naik. Dia melihat ke-61 dan monster formasi ganas yang berdiri di sekitar, yang semuanya memiliki basis kultivasi yang setengah dari alam dewa. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, apakah Anda ingin memblokir saya dengan binatang formasi tingkat ini? Setelah mengatakan itu, Chen Ye meninju beberapa pukulan untuk memusnahkan kerajaan Buddhis, dan tiba-tiba mengalahkan 3,5 binatang berkepala 2 yang telah memasuki alam para dewa sampai umur mereka habis, dan selanjutnya menghancurkan tekanan darah dengan daging, dan berhasil memasuki langkah ke-61, dan terus naik. Bab 1247. Tingkahnya yang tampaknya ringan dan acuh tak acuh menyebabkan orang-orang di bawah terkejut. Armor hitam mengabaikan keraguan dari sekte yang sama dan berteriak dengan penuh semangat urutan 61, urutan 61. 900 tahun rekor telah dipecahkan. Rekor telah dipecahkan, cepat beritahu tuannya, seorang jenius yang tiada taranya telah datang dari Kunlun. 900 tahun. Rekor langkah ke-60 dari 10.000 tangga ajaib benar-benar rusak, keajaiban, keajaiban. Chen Ye asing ini diharapkan berhasil mencapai puncak. Chen Ye ini, mencapai tingkat 61, tidak hanya tanpa cedera, tetapi kekuatannya secara bertahap meningkat. 900 tahun yang lalu, kesombongan Tianjiao hampir mati karena luka serius ketika dia mencapai urutan ke-60, dan akhirnya dirobohkan oleh darahnya. Yang itu, tapi jenius tak tertandingi dari lapisan kedua para dewa, dan bahkan kekuatan tempurnya sebanding dengan para penguasa kota yang cantik. Jadi, mereka semua ditembak jatuh. Chen Ye ini masih memanjat. Yang terpenting, tetap tidak terluka. Di bawah pengawasan semua orang, Chen Ye menaiki tangga ke-70. Segera, level 71. Tingkat 72. 73. 79. 80 langkah. Terus naik, setiap kali melewati anak tangga, sebenarnya terlihat berjalan normal. Pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di lapisan keempat dan kelima alam dewa mungkin tidak dapat melakukan ini. Sungguh anak yang kuat. Pedang ki dan ki pemusnahan di tubuh sangat kuat. Penguasa kota-kota Jianmen dan kepala faksi Xingjian di kaki gunung juga mendengar gerakan itu dan menatap Chen Ye dengan tenang. Mata penguasa kota sedikit menyipit, dan dia berkata dengan emosi anak ini terlalu kuat. Tubuh ini setidaknya periode hegemoni tingkat kelima. Seorang pejuang muda yang belum mencapai usia 30 tahun sebenarnya telah mencapai langkah ini. Dia tidak turun dari pesawat Gaowu, kan?
Dia membelai janggutnya dengan ringan dan berkata perlahan seorang pejuang arogan yang keluar dari pesawat Gao. Karena cedera serius, wilayahnya jatuh, tetapi tubuhnya masih ada, tetapi dia tidak bisa memasuki kota spiritual, jadi dia datang ke Gunung Setan Darah. Tampaknya hanya alasan ini yang dapat menjelaskan situasi Chen Ye saat ini dengan sempurna. Jika dikatakan bahwa Chen Ye benar-benar hanya memiliki tingkat kultivasi dari lapisan ke-8 alam Taoyuan. Bunuh mereka, mereka tidak mau percaya. Tianjiao dari lapisan ke-6 dan ke-7 dari ranah kaisar umumnya dapat mencapai puluhan peringkat, dan Tianjiao yang tiada taranya dapat mencapai sekitar peringkat ke-30, seperti He Jia dan Kun Wu. Tetapi untuk mengatakan, urutan ke-60, atau bahkan urutan 80, sama sekali tidak mungkin. Bertahap. Sejumlah besar prajurit berkumpul di kaki Gunung Gorevian untuk menyaksikan peristiwa besar yang akan mencapai langkah ke-100 dari tangga 10.000 iblis. 1.700 tahun. Orang terkuat hanyalah Tianjiao dari 900 tahun yang lalu, yang telah mencapai urutan ke-60. Tianjiao lainnya, tidak peduli seberapa kuat mereka, hanya peringkat 54. Sekarang, 110.000 tangga ajaib akan segera diinjak. Ini adalah peristiwa besar selama ribuan tahun, dan juga merupakan momen untuk diingat. Chen Ye, yang akan menginjakkan kaki di 100 langkah dari 10.000 tangga ajaib, juga akan diingat dalam sejarah dan diturunkan dari generasi ke generasi. Kartu Inspirasi Kota Roh. Diperkirakan itu milik Chen Ye. Ketika dia kembali lagi, jika dia mengembalikannya ke Tuan Gunung Gorevian, saya khawatir di puluhan kota di sekitar sini, akan sulit bagi seorang jenius arogan seperti Chen Ye untuk muncul lagi dalam ratusan tahun, apalagi menyalin milik Chen Ye. Acara besar. Chen Ye tidak peduli dengan suara di bawah Gunung Gorevian. Dia melangkah ke langkah ke-95, dan tubuhnya hancur, tetapi pada saat yang sama, kekuatan tubuhnya secara bertahap meningkat. Ki dan darah juga perlahan meningkat ke atas, selama cara pemusnahan berjalan satu langkah lebih jauh, dia bisa menerobos kapan saja. Tangga ajaib 10.000 ini bukan hanya balok, tetapi juga tempat yang bagus untuk melunakkan tubuh. Sekarang, tubuh emasku mendominasi tubuh Orde kelima, aku takut ketika aku sepenuhnya menginjakkan kaki di atasnya, aku bisa mencapai Orde ke-6. Saat itu, kekuatanku akan berlipat ganda lagi. Chen Ye bergumam pada dirinya sendiri, lalu tubuhnya meledak, dan dia menginjak tekanan ke-96, ke-97, ke-98, dan ke-99. Masih satu langkah lagi. Tingkat 1. Daging, beri aku transformasi. Chen Ye mengeluarkan suara rendah, mengeluarkan cairan energi yang dia dapatkan dari Wei Wucheng, memercikkannya di depannya, dan secara paksa menggunakan kekuatan cairan energi untuk meredam tubuhnya. Cairan energi ini seharusnya diekstraksi dari tubuh prajurit di alam para dewa. Efeknya jauh lebih baik daripada esensi darah monster di tahap hegemoni. Saat berikutnya, tubuh robek Chen Ye mulai pulih secara bertahap. Ledakan. Chen Ye meledak dengan gelombang darah, dan tubuhnya meledak menjadi cahaya keemasan yang tak berujung, yang berubah menjadi pukulan dan meledakkan tekanan ki dan darah di depannya. Dia berhasil mencapai langkah ke-100, dan tubuhnya juga berubah pada saat ini, dan dia benar-benar mencapai langkah ke-6 dari periode hegemoni. Kata-kata Sanskerta kuno berenang di tubuhnya, sangat cerah. Jika Anda mencapai peringkat ke-7 dari tahap hegemoni, Anda dapat menyerap astral ki, melunakkan tubuh fisik Anda, dan kemudian dengan mudah memasuki tahap transformasi astral. Senior. Gorevian Senior, apakah kamu pernah ke sini? Chen Ye melihat sekeliling Gunung Gorevian, dan melihat bahwa ada banyak formasi. Puncak gunung adalah dataran, penuh dengan berbagai formasi. Menunggu ratusan formasi, dengan energi pembunuhan tanpa akhir yang beredar, bahkan jika para pejuang di tahap awal memasuki alam dewa tiba di sini, ada kemungkinan jatuh kapan saja. Dia melihat ke depan, ada gubuk di belakang formasi, dan berteriak Senior Wanmo, Junior Chen Ye, datang untuk meminta kartu roh, masuk ke kota roh, selamatkan teman-temanku, tolong berikan cintamu pada kartu roh. Wah wah. Woho. Embusan angin ajaib datang dari sekeliling, dan angin membawa darah merah. Ki dan darah sedikit terkondensasi ke dalam hati orang-orang. Seorang pria jangkung dan kurus berjubah hitam berdiri di depan Chen Ye dengan topeng. Hanya menatap ke dalam jurang. Dia adalah penguasa Gunung Gorevian. Sungai darah mengalir di belakang guru Gunung Gorevian, dan bau darah yang kuat menyebar ke seluruh puncak gunung, sulit membayangkan berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Namun, ada senyum jahat di sudut bibirnya, dan dia memandang Chen Ye dengan hati-hati, dan berkata, darah dan niat membunuhmu sangat kuat, yang setara dengan kekuatan tempur para dewa biasa. Dan kamu adalah lapisan ke-8 dari alam Taoyuan. Dibandingkan dengan surga para dewa lapisan ke-5, kamu adalah 17 alam kecil.
Sulit untuk percaya bahwa Anda benar-benar dapat menumbuhkan kekuatan yang begitu kuat di luar alam ini, tetapi saya pikir Anda tidak memiliki banyak pemahaman tentang kekuatan Tao, dan Anda tidak boleh berlatih untuk waktu yang lama, jika tidak, Anda akan memiliki banyak pemahaman tentang kekuatan Tao. Kekuatan Dao dan prototipe Dao terutama menentukan ranah seniman bela diri. Dan kekuatan darah dan jiwa menentukan kekuatan tempur seorang pejuang. Tentu saja, kekuatan Dao dan prototipe Dao juga dapat meningkatkan kekuatan Qi dan darah. Misalnya, cara pemusnahan, pukulan tidak hanya memiliki kekuatan absolut, tetapi bahkan setelah mengenai seseorang, itu dapat menghapus kehidupan orang lain, yang merupakan kemampuan khusus. Anak laki-laki di depannya sedikit aneh dalam latihannya. Bab 1248. Kekuatan darah sangat kuat, tubuh emas mendominasi peringkat ke-6, dan orang biasa tidak dapat mengembangkan kekuatan tempur yang begitu kuat tanpa memasuki ranah dewa. Wah, aura di tubuhmu luar biasa. Warisanmu harusnya berasal dari tokoh-tokoh besar di Kunlun Su. Tuan Gunung Gorevian berkata perlahan Chen Tianli, Tuan 10.000 pendekar pedang Dao, Tuan Keabadian, Dewa 7 Malam Darah Berdaulat 7 Malam, Dewa 100 Pedang Penguasa Nibaijian, Slater Dao Jun, siapa tuanmu? 5 pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di alam primordial dan alam harmoni. Mereka semua adalah raksasa yang duduk di satu sisi, yang mana yang kamu warisi. Mata Raja Gunung Gorevian sangat tajam, dan dia dapat secara langsung melihat beberapa zat khusus pada tubuh Chen Ye, seperti energi pedang, seperti cara membunuh, Hal-hal ini tidak dapat dilihat oleh orang lemah, bukan berarti dia tidak bisa melihat mereka. Chen Ye ketakutan, dan dia bahkan curiga bahwa pihak lain tahu tentang pemakaman reinkarnasi. Kalau tidak, bagaimana mungkin mengatakan begitu banyak master dalam satu napas? Orang-orang ini semua terkait dengannya. Ini terlalu menakutkan. Chen Ye dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya dan berkata, Senior, tidak perlu mengatakan di mana gurunya. Aku di sini hanya untuk memasukkan kartu roh dan memasuki kota roh untuk menyelamatkan orang. Senior tolong potong cintamu. Item ini adalah senjata abadi kelas 5, diberikan kepada para senior dengan imbalan kartu masuk kota roh. Dia mengeluarkan senjata abadi peringkat 5, senjata yang menangkap Wei Wucheng di awal. Dia menggunakan senjata peri ini untuk ditukar dengan kartu roh. Lagi pula, dia tidak mengharapkan guru Gunung Gorevian untuk memberikan dirinya sendiri kartu masuk spiritual tanpa alasan. Tuan Gunung Gorevian melambaikan tangannya, ledakan energi iblis, dan mengetuk senjata peri ke samping, dan berkata dengan tajam, saya tidak membutuhkan senjata peri, Anda ingin memasukkan kartu roh. Ayo masuk ke formasi. 108 formasi, menurut Zhou Tianxingchen. Matahari, bulan, Xinghe, batang surgawi dan cabang bumi untuk diatur. Jika kamu bisa mengalahkannya, kartu roh akan diberikan kepadamu secara gratis. Saya tidak bisa menerobos, saya pikir Anda adalah orang pertama yang menginjakkan kaki di puncak gunung dalam 1700 tahun, saya akan mengampuni hidup Anda. Namun, kamu tidak bisa menerobos. 108 formasi. Ini adalah orang-orang yang telah memasuki lantai 7 atau 8 alam dewa, dan mereka tidak dapat menerobos. Pada akhirnya, itu tidak lebih dari energi pembunuhan formasi, dan hidup dan mati menjadi kabut darah. Di masa lalu, dia juga memiliki hubungan dengan pembangkit tenaga listrik ini dan mendapat beberapa manfaat, dia tidak membunuh Chen Ye. Senior. Hanya berlari melalui formasi. Chen Ye melihat formasi ini. Meskipun berbahaya, dia harus pergi. Masukkan kartu roh kota roh. Dia pasti akan mendapatkannya. Baik. Kalau begitu pergi. Tuan Gunung Gorevian melambaikan tangannya untuk menyingkat token berwarna darah dengan energi iblis, dan melemparkannya ke Chen Ye. Saya tidak ingin mati, hancurkan token ini dan Anda dapat mengirimkannya. Kali ini, kamu tidak bisa menghancurkannya. Chen Ye melemparkan token berwarna darah dan memasuki formasi pertama sendirian. Pembentukan bintang Zhou Tian. Berdasarkan 36 minggu langit, menggunakan kekuatan bintang-bintang untuk berubah menjadi formasi, selama bintang-bintang tidak mati, akan ada aliran kekuatan yang stabil untuk membunuh. Setelah dia memasuki Dava, pemandangan di sekitarnya berubah drastis, bukan lagi puncak gunung, tetapi langit berbintang yang luas di depannya, dengan bintang merah di bawah kakinya, tidak memancarkan kilau apapun, tetapi sangat sempit, sehingga dia hanya bisa berdiri di atasnya untuk dirinya sendiri. Di langit berbintang yang luas, 36 mata formasi bintang, yang terletak di selatan, utara, dan barat, bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti 36 matahari. Kemudian, embusan angin berhembus. 9 bintang di timur bahkan lebih bersinar, dan pancaran yang memancar menarik banyak bintang. Setiap mata formasi bintang menyala, dan mata formasi bintang berubah menjadi pegangan dewa untuk dibunuh,
dan aliran dewa yang stabil seperti air terjun yang jatuh, dan jumlahnya tidak terbatas. Tubuh emas, hegemoni. Chen Ye memberikan minuman rendah, dan tubuhnya memancarkan kilau merah emas. Dia menutupi kepalanya dengan tinjunya, dan ingin mengambil pedang ilahi dengan kuat, pertama-tama mencoba kekuatan pedang ilahi, dan kemudian menemukan kesempatan untuk meledakkan mata bintang-bintang ini. Untuk mematahkan metode pembentukan bintang Zutian, kecuali semua mata formasi bintang tersingkir. Tidak bisa mengelak. Setelah menghindar, mata formasi bintang dari tiga pihak lainnya juga akan meledak pada saat yang sama. Pada saat itu, akan ada pedang ilahi yang menyerang dan membunuh di sekitar, dan tidak mungkin untuk bersembunyi. Karena itu, ketika salah satu mata formasi bintang meletus, itu harus dilawan. Tidak bisa menolak. Mati. Keciut. Pedang ilahi menyerang dan menghantam tubuh Chen Ye, dengan cepat patah dan hancur. Hampir setiap detik, lusinan pedang ilahi bertabrakan, dan ratusan di antaranya ditambahkan bersama, yang sangat menakutkan. Alam imersif biasa datang dalam satu lapisan surga. Saya khawatir tidak akan butuh waktu lama untuk melawan dan akan terbunuh di tempat. Tentang sana. Hancurkan sisi formasi bintang ini terlebih dahulu. Chen Ye menendang kaki kirinya, dan dengan bantuan kekuatan bintang di bawah kakinya, dia mendorong banyak pedang ilahi, dan tangan kirinya tiba-tiba meledak. Tinju di negara Buddha. Keciut. Teks-teks Buddha emas dicurahkan, secara bertahap mengembun menjadi negara Buddha emas. Puluhan ribu Buddha melafalkan kitab suci pada saat yang sama, dan teks Buddhis yang tak terhitung jumlahnya saling silang seperti pita, membungkus negara Buddha emas dan menghancurkan pedang di sepanjang jalan. Sebelum mencapai 9 bintang di timur, negara Buddha meledak puluhan kali kekuatan Dao menjerat mata formasi bintang ini. Meletus. Saat suara Chen Ye jatuh, puluhan kekuatan dan teks Buddhis yang tak terhitung jumlahnya meledak. Bang bang bang. Ledakan. Mata formasi bintang meledak, berubah menjadi kekuatan bintang tak terbatas, melayang di sekitar formasi besar. Chen Ye melompat keluar dengan cepat, memanifestasikan cara pemusnahan, merebut kekuatan bintang-bintang ini, dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan jalan. Sekarang, 27 bintang dari tiga sisi lainnya meledak menjadi kilau yang mempesona pada saat yang sama, seolah-olah mereka akan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Tiga pedang ilahi besar terbang keluar dari tiga arah, menandai satu demi satu di langit berbintang, seolah-olah mengikuti waktu yang berlalu. Chen Ye baru saja pindah. Saat menyerap kekuatan bintang, itu melebihi batas. Mata tiga bintang lainnya bergerak serempak, dan pedang pembunuh terkuat meletus. Engah. Lalat darah. Bahu Chen Ye ditusuk oleh pedang ilahi, dia berbalik dan meninju pedang ilahi, dan ditusuk oleh pedang ilahi lain di belakang punggungnya. Tidak. Kembalilah. Chen Ye melihat hanya tiga mata formasi yang tersisa di timur, dan pedang ilahi diserang oleh tiga pihak di sekitarnya, dan harus kembali ke tempat dia berdiri ketika dia memasuki formasi tadi. Diserang oleh mata formasi bintang tiga pihak lainnya. Dia dengan enggan mengeluarkan dua pedang ilahi, menghancurkannya menjadi beberapa bagian, dan mengubahnya menjadi garis-garis kekuatan bintang. Gunakan itu untuk meredam cara pemusnahan Anda sendiri. Kekuatan Tao. Anda tidak hanya dapat berlatih sendiri. Anda juga dapat menggunakan kekuatan lain untuk berkultivasi, tetapi sangat sedikit orang yang berani melakukan ini, dan sangat sedikit orang yang dapat melakukannya. Chen Ye adalah satu-satunya dan yang paling istimewa. Cara pemusnahan yang ditangguhkan di belakangnya, di bawah nutrisi kekuatan bintang-bintang, secara bertahap meningkat, dari yang semula 200 meter menjadi 278 meter. Jika saya menangkap beberapa kekuatan bintang-bintang, saya akan dapat menerobos ke alam Daoyuan 9 surga. Bab 1249. Dentang-dentang. Dentang. Hanya ada tiga mata formasi bintang yang tersisa di timur, dan pedang suci terus menyerang dan membunuh Chen Ye. Chen Ye memblokir sambil mengamati formasi. Formasi ini, jika bukan orang yang kejam, pelanggaran adalah jalan buntu. Sekali Anda ingin melarikan diri, Anda akan mati lebih cepat. Jika Anda tidak melarikan diri, Anda akan dibunuh oleh formasi bintang, tetapi kekuatan Anda tidak akan berkurang. Diisi ulang akan dikonsumsi. Tidak heran itu bisa disebut arai besar Zhou Tianxingchen. Metode formasi seperti itu tidak dapat dipatahkan kecuali memiliki kekuatan tempur dari lapisan kelima para dewa. Keciut. Di bawah cahaya bintang, kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang panjang untuk menyerang dan membunuh, seolah-olah sungai Taotou terus-menerus. Ki pedang tirani menerobos banyak rintangan, membawa mesin Ki yang menghancurkan dunia, dan ingin Chen Ye menjadi hancur. Tinju di negara Buddha. Dengan suara rendah, Chen Ye meninju, dan teks pemusnahan Buddhis yang tak terhitung jumlahnya muncul, berubah menjadi lautan pemusnahan, memusnahkan pedang bintang.
Dia mengulurkan tangan kirinya, tubuh emas terwujud lagi, dan kemudian dia meraih kekuatan bintang-bintang dan menggunakannya untuk meredam tubuhnya. Cara diam. Kekuatan Tao. Pada saat ini, lautan kehancuran muncul, seperti lautan kepahitan, tanpa burung terbang dan tidak ada bulu yang mengambang. Semuanya, termasuk pedang bintang ilahi, hanya akan diubah menjadi kekuatan Dao-Dao dan meningkatkan lautan kehancuran. Bagaimana dengan arai besar Zhou Tianxingchen? Bagaimana dengan bintang kuartet? Bagaimana kamu bisa membunuhku? Keduanya ingin aku bertarung. Kemudian saya akan menggunakan arai ini untuk meningkatkan cara pemusnahan saya. Jianmen, nyata. Menghancurkan. Chen Ye berteriak keras, mengeluarkan pedang pembunuh hantu, mengangkat pedangnya ke langit, dan menembakkan ribuan pedang ki. Gerbang pedang agung muncul di atas kepalanya. Dengan semua energi pedang, dia membunuh hanya 3 mata formasi bintang tertinggal di timur. Ledakan. Mata formasi bintang hancur. Kekuatan bintang-bintang ditangkap oleh Chen Ye dari udara tipis dan dibuang ke lautan pemusnahan. Saat berikutnya, lautan pemusnahan mendidih, dan kekuatan pemusnahan mengalir ke tubuh Chen Ye, yang tidak menghabiskan umurnya. Sebaliknya, itu menyehatkan tubuhnya. Setelah itu, dia langsung memukulnya, dan dia membawa keheningan kekuatan penghancur. Terlepas dari tinju dan pedang. Selama Anda mengenai musuh, Anda dapat membunuh nyawa musuh. Tidak peduli berapa usia monster tua itu, jika dia berani menjadi musuh Chen Ye, dia akan berubah menjadi tulang mati dalam sekejap. Ledakan. Ledakan. 2 suara berderak keluar. Mata dari 2 formasi bintang yang tersisa terbelah, dan kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar, yang semuanya diserap oleh Chen Ye dan bergabung ke dalam lautan keheningan. Jalan diam. Cara membunuh. Ilmu pedang yang tidak bisa dihancurkan. Membuka. Chen Ye melonjak ke langit, dengan kekuatan 3 jalur melayang di belakangnya. 3 jalur seperti 3 galaksi di langit berbintang, menghasilkan jalur kekuatan untuk menyerang mata formasi bintang di 3 sisi lainnya. Alam Tao. Hancurkan untukku. Tubuh Chen Ye berlama-lama dengan energi magis, dan tubuhnya juga tampak ajaib dan perkasa. Dia menghancurkan 7 bintang di barat dengan 1 pukulan dari udara tipis, meraih kekuatan besar bintang-bintang, dan menggabungkannya ke dalam lautan keheningan. Saat berikutnya, kekuatan pemusnahan bergegas di sekitar formasi, dan bintang-bintang meledak satu persatu, dan cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya melintas di sekitar formasi. Jelas, itu tidak bisa menahan nafas ini. Namun, Chen Ye juga memancarkan energi tak tertandingi yang tak terhentikan. Jalan keheningan di belakangnya juga sepanjang 300 meter. Seperti cara pembantaian dan jalan keabadian, itu berubah menjadi sungai Haihe dengan lebar 3000 meter. Pemusnahan yang tak terhitung jumlahnya. Pedang, pedang pembunuh, dan dewa yang tidak bisa dihancurkan bergegas keluar, menyerang dan membunuh 3 pihak. Sekarang, Chen Ye menerobos ke lapisan ke-9 dari alam Daoyuan. Cara pemusnahan benar-benar sempurna, selama 3 cara terintegrasi, atau ketika cara diubah, Anda dapat memasuki ranah kaisar. Arai bintang Zhou Tian. Tapi begitu. Chen Ye mengorbankan pedang, energi pedang dari 4 sisi berkumpul, dan pedang itu jelas, dan itu menghancurkan susunan Zhou Tianxingchen. Ledakan. Zhou Tianxingchen meledak, dan fragmen yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, membombardir formasi di sekitarnya. Ledakan. Ada 2 formasi yang tidak bisa menahan benturan pecahan, dan langsung meledak. 3 formasi meledak, dan akibatnya melapisi lapisan demi lapisan, dan 5 formasi yang sangat rapuh di sekitarnya juga meledak satu demi satu. Ini dia. Penghancuran Chen Ye dari susunan Zhou Tianxingchen dengan 1 pedang setara dengan menghancurkan 8 formasi dengan 1 pedang. Sepertinya tidak semua dari 108 formasi adalah formasi yang sangat kuat. 7 formasi lainnya yang hancur setelahnya. Paling-paling, hanya ada kekuatan untuk membunuh lapisan ke-5 dan ke-6 dari ranah Kaisar Sunjing. Mata Chen Ye mengamati formasi di depannya. Fadu memiliki kilau yang sangat kuat, dan ada formasi yang sangat kuat, yang merupakan formasi Qiankun Lihuo. Qiankun jauh dari formasi api. Ini adalah formasi yang dibentuk dengan cara langit dan bumi dan kekuatan Lihuo. Dao Qiankun adalah Dao langit dan bumi. Itu tidak terbatas. Ini adalah kekuatan Dao yang paling luas dalam waktu. Ini juga merupakan kekuatan Dao paling kuat di dunia. Dan banyak lagi. Tidak ada seorang pun di Kunlun yang telah mengembangkan kekuatan Tao seperti itu. Karena terlalu besar, perlu untuk mencoba-coba setiap hukum, setiap hal di dunia, dan memahami akar asli dunia. Dengan cara ini adalah jenius yang tiada taranya, dan akan membutuhkan ribuan tahun untuk mendapatkan pemahaman awal, tetapi saya khawatir itu tidak akan memakan waktu 10.000 tahun.
dan tidak dapat menemukan cara khusus untuk melakukannya. Alam semesta di sini jauh dari formasi api. Itu memang mengandung cara langit dan bumi yang sporadis. Kekuatan sporadis saja sudah cukup untuk membuatku merasakan krisis, cara langit dan bumi benar-benar tirani. Chen Ye melangkah keluar dari formasi, menatap kecemerlangan yang mempesona dalam formasi, dan berkata sambil tersenyum jalan Li Huo juga merupakan kekuatan Dao yang sangat kuat, tetapi dapat dipecah dan menyerap kekuatan di dalamnya. Mungkin, aku bisa mematahkan ketiganya. Break dan berdiri, jadilah prototipe jalan. Memiliki prototipe 3 jalan, kekuatan tempurku 3 kali lipat dari yang lain, dan peningkatannya juga 3 kali lipat dari yang lain. Untuk fusi. Dia berhenti sejenak, memikirkannya, dan berkata ini mungkin tidak kuat setelah fusi, daripada bergabung sekarang, lebih baik menunggu sampai kekuatan 3 jalur diubah menjadi kekuatan jalan nyata, dan kemudian menggabungkannya untuk membentuk jalan yang tak tertandingi dan tak terkalahkan. Alam Dao Yuan memahami kekuatan Dao. Ranah Kaisar membuat prototipe jalan berubah. Setelah memasuki alam para dewa, itu memelihara dan memelihara Dao, memungkinkannya untuk mengakomodasi hukum dan kekuatan lain, dan kemudian memperkuat dan memperluasnya. Ketika memasuki alam para dewa, seniman bela diri didasarkan pada jalan yang panjang dan jalan yang lebar. Pada saat yang sama, jalan juga akan meningkatkan kekuatan ki dan darah dan kekuatan jiwa. Dengan bantuan kekuatan senjata abadi, Chen Ye yakin bahwa dia akan dapat bergerak maju. Ketika Anda memasuki Kaisar yang mulia, gunakan kekuatan Anda sendiri untuk melawan pembangkit tenaga listrik di lapisan keempat dan kelima dari alam dewa. Wow! Chen Ye memasuki arai api Qiankun Li, dan api merah dan api Qian yang tak terhitung jumlahnya muncul, seolah-olah itu adalah tungku alkimia. Bab 1250. Bagian atas kepala adalah penutup tripod, dikelilingi oleh tubuh tripod, yang terbakar merah oleh api dan berkedip dengan kilau Qian. Di bawah adalah lautan api yang mengumpulkan api, dan di tengahnya ada beberapa api gantung batu berwarna, dan Chen Ye ada di dalamnya, satu di atas. Formasi hebat ini didasarkan pada cara meninggalkan api. Kekuatan jalan Qiankun dilengkapi dengan bentuk tungku alkimia, yang tampaknya setinggi 100 meter, tetapi jika dilihat dari luar, itu hanya formasi dengan ketinggian puluhan meter. Jalan Qiankun telah diperkuat. Kekuatan menyusut. Keciut. Api merah berubah menjadi 30 ular api, dan api Qian berubah menjadi 3 naga api, saling bertarung. Warna api itu hidup, seperti Raja Ular asli, nyala api keluar dari mulut, terbang di atas telinga Chen Ye, dan langsung membakar telinga Chen Ye menjadi hitam, dan tubuh-tubuh yang mendominasi tidak bisa menghentikan api seperti itu. Mendesis. Chen Ye menarik napas dalam-dalam, dan tidak berani meremehkan formasi ini. Dia menari pedang pembunuh hantu dan melepaskan banyak energi pedang, bergegas ke segala arah, menahan serangan ular api dan naga api. Reinkarnasi di kuburan. Forging God Sovereign duduk bersila sambil melihat situasi di luar, dan berkata tidak buruk, Qiankun jauh dari formasi api. Gorevian yang membentuk formasi akan meninggalkan jalan api dan berkultivasi dengan sangat dalam. Formasi ini tidak boleh diatur olehnya sendiri. Itu wajar. Nibejian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, 108 formasi, melibatkan lebih dari 200 jalan, beberapa kuat atau lemah, jika Gorevian ini benar-benar melibatkan kekuatan setiap jalan, dia sekarang setidaknya alam bukaan bintang. Pembangkit tenaga listrik dari alam bukaan bintang dapat menghancurkan Kunlun Su dengan satu pukulan. Hanya orang kuat seperti ini yang bisa memahami banyak jalan. Jelas, guru gunung Gorevian ini, yaitu, basis kultivasi surga lapis ketiga memasuki alam para dewa. Mata Nibejian sangat tajam, dan dia bisa melihat situasi Master Gunung Iblis Darah secara sekilas. Dia berkata perlahan guru gunung Gorevian ini tampaknya telah terluka parah 1000 atau 2 tahun yang lalu. Dia jatuh dari basis kultivasi alam Raja Dewa. Saat ini, basis kultivasi masih jatuh, dan cederanya sangat serius. Baik. Kerajaan surgawinya hancur, tetapi kerajaan surgawi masih ada. Saya telah memperbaiki tubuh fisik dan jalan Raja para dewa. Raja Sendan juga melihat ini, dan berkata hanya saja formasi ini membutuhkan setidaknya 100 orang yang berada di ranah para dewa atau kerajaan kaisar untuk mengaturnya. Keluarlah. Dia kemudian berkata 108 formasi, di mana lebih dari 90 formasi sangat lemah, adalah mungkin untuk membunuh kaisar, tetapi tidak mungkin untuk memasuki para dewa. Apakah kamu ingin membantu Master Makam memecahkan formasi? Jangan gunakan untuk saat ini. Mata Nibejian menjadi berdarah, seolah-olah dia bisa melihat melalui ruang dan waktu, dan dia berkata kemudian kekuatan Dao besar yang terkandung dalam formasi ini sangat tidak aktif, bahkan benda mati, dan hanya bisa mengikuti prosedur tetap. Serang tanpa membuat perbedaan. Jelas, kekuatan jalan ini diambil dari orang lain. Apa maksudmu?
Mata Divine King Forging berkedip, dan matanya menjadi cukup dalam, dan dia berkata, dia penuh dengan kerangka di Gunung Gorevian ini, dan ada mayat Kaisar Sunjing dan alam ilahi di mana-mana. Sebelum dia mati, mencabut prototipe daunnya, mempertahankan kekuatan Dao, dan menggunakannya untuk membentuk formasi. Menyenangkan dan menarik. Guru Gunung Gorevian seperti itu kejam, membunuh begitu banyak kaisar yang mulia dan alam ilahi. Tapi itu bisa berdiri di sini selama ribuan tahun, beberapa Taoisme. Hanya saja dia membunuh orang-orang ini, mengambil prototipe jalan orang-orang ini, dan menggunakannya untuk membentuk barisan mengapa. Apakah Anda ingin membangun benteng yang tidak dapat dihancurkan oleh pembangkit tenaga listrik tahap akhir dari alam non-dewa? Di sisi lain, rumah kayunya berada di belakang formasi, dan setelah itu adalah Laut Netherworld. Tidak ada orang lain yang bisa datang dari Laut Netherworld. Satu-satunya cara untuk sampai ke kabin penguasa Gunung Gorevian adalah jalan yang penuh dengan 108 formasi. Orang ini sedikit gila. Bahkan, sedikit terpana. Raja Sendan memikirkannya mungkin itu untuk menghentikan musuh yang kuat. Kami akan memperhatikan nanti, meskipun orang ini hanya di lapisan ketiga para dewa, dalam kegilaan, dia menggunakan dewa yang rusak. Raja Dao dan Dewa Raja Ki dan Dara mungkin tidak dapat menembus ke tahap tengah dan akhir alam dewa. Jika dia bertekad untuk membunuh pemilik makam dalam bahaya. Pada saat itu, kita akan menembak. Jangan khawatir. Senyum muncul di sudut bibir Ni Baijian, dan dia berkata, bagaimana bisa seorang jenius biasa dibandingkan dengan pemilik makam? Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata perlahan pemilik makam memiliki sisa hidupnya dalam 100 pertempuran, dan dia tak terkalahkan dalam semua serangan. Dia memiliki lebih banyak pengalaman tempur daripada pria kecil seperti Gorevian ini. Tidak mungkin membunuh pemilik makam. Kecuali, pemilik makam ingin membunuhnya. Kalau tidak, aku tidak perlu terlalu memperhatikan. Pemilik makam. Orang dengan darah reinkarnasi. Bagaimana itu bisa diserang dan dibunuh oleh orang setengah sampah? Bahkan jika orang ini masih di alam para dewa, dalam hal kehidupan pemilik makam Ziki Wolong, orang ini tidak dapat membunuh pemilik makam. Lihat. Pemilik makam telah menembus formasi Qian Kun Li Huo. Menyerap kekuatan jalan langit dan bumi dan jalan Li Huo. Ni Baijian tersenyum puas seperti yang diharapkan dari pemilik makam pemakaman reinkarnasi. Formasi seperti itu dapat mencapai tingkat kedua dari alam ilahi. Hanya dalam beberapa menit, itu rusak. Luar biasa. Para dewa penempat tidak bisa menahan anggukan kepala mereka. 10 menit. Dengan lapisan ke-9 dari alam Dao Yuan, formasi yang dapat mencapai lapisan kedua dari alam dewa rusak. Ini bukan jenius tak tertandingi, atau apa? Benar saja, Ni Baijian tidak membiarkan kami membantu, karena dia tahu bahwa pemilik makam pasti akan menyerap kekuatan formasi ini dan memperkuat dirinya sendiri. Cara membunuh pemilik makam tampaknya telah berubah menjadi ekstrim. Aku belum berubah, apakah kamu sudah melangkah ke ranah kaisar? Apakah kamu ingin kekuatan dari 3 jalur untuk berubah bersama, sebagai orang pertama di kaisar yang mulia yang memiliki 3 jalur? Ni Baijian berbisik sedikit, matanya dipenuhi dengan rasa takjub. Ordinary Emperor Venerable Realm, prototipe sebuah jalan, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk sempurna. Meski begitu, peningkatan kekuatan tempur sangat terbatas. Pemilik makam sebenarnya ingin memiliki 3 prototipe jalan pada saat yang sama, dengan bakat pemilik makam, saya khawatir akan butuh waktu untuk menyempurnakannya. Namun, jika penguasa makam melakukan ini, begitu dia melangkah ke alam kaisar yang mulia, kekuatan darah dan jiwa akan mengalami perubahan kualitatif lainnya, kekuatannya dapat mencapai puncak, dan kekuatan jiwa dapat mencapai 3.000 utas. Ini setara dengan kekuatan darah dari lapisan ke-6 para dewa. Lapisan pertama dari ranah kaisar memiliki kekuatan tempur dari lapisan ke-6 para dewa. Saya tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya ini. Jika bukan karena kesulitan menyempurnakan prototipe jalan, ranah pemilik makam mungkin akan meningkat dengan sangat cepat. Di pemakaman reinkarnasi, sementara para master besar masih berdiskusi, energi pedang sudah terbang di Gunung Gorevian, 3 baris ditangguhkan, dan mesin energi penghancur dunia terungkap. Ledakan. Ledakan. Tepuk. Formasi dihancurkan satu demi satu di bawah pedang Chen Ye. Formasi ini belum memiliki kekuatan untuk membantai ke alam dewa, jadi mereka tidak sebanding dengan pertempuran Chen Ye. 3 langkah bergizi sudah cukup.